Sampai. Yang saya muliakan dan istri yang saya hormati dan juga yang saya hormati juga. Kebetulan saya pengen bertanya yang ada di hati saya selama ini. Bila mana sebuah pernikahan ya Pak. Jadi bila mana seorang namanya harus diganti tidak. Nah di dalam nama itu kan kutukan orang tua yang sangat disucikan ya dari lahir ya. Nah kedua di adat Hindu bila mana namanya tidak diganti, gimana di saat dia ngaben itu apakah harus disebut dengan nama awal, apakah diganti dengan nama Hindu? Semua Pak mohon pencerahannya. Nama adalah doa, tetapi kita ini bicaranya begini, manusia lahir punya nama enggak? Ada nggak manusia lahir punya nama? Nggak ada. Punya agama enggak? Enggak. Oh ini mah katanya bayinya bayi Islam nih, kenapa? Ada bintang sabit, ada bintang di lidahnya. Ini Kristen nih, ada salib. Oh ini nih Hindu, ada ongkara di dadanya. Nggak ada. Manusia lahir dalam bentuk yang polos, suci, tanpa tercela sama sekali. Yang memberikan nama orang tua. Maka begitu dia diberikan nama, karmanya turun. Paham ya? Begitu orang tua memberikan nama kepada si A, maka nama itu menyertai karmanya semuanya. Paham ya? Lalu dia memilih masuk ke Hindu, namanya berubah enggak? Paham sekali lagi. Kalau ingin berubah, rubah aja. Pusing amat. Agama juga bisa berubah, masa nama nggak bisa berubah? Ya, paham ya sayangnya? Jadi kalau ingin berubah nama, kan nggak berubah. Apa nih kertas hatinya? Tanya sama tokoh-tokoh Hindu, sama beliau, tanya para pemangku. Oh, Pak Pemangku, saya sudah agama Hindu. Saya harus pakai nama apa? Karena kelahiran ini kelahiran yang kedua. Suri Wilan itu kelahiran yang kedua, jangan salah. Kenapa wajib hukumnya orang yang Suri Wilannya berubah nama? Karena dia lahir yang kedua dari pengetahuan. Karena dia lahir dari kedua dalam bentuk ciptaan yang sempurna sebagai umat Hindu. Paham ya sayangnya? Oh nggak mau berubah nama, nggak boleh. Tapi kan aneh. Islam Hindu punten kali ini. Jadi ada aneh gitu. Ya. Karena sekali lagi ini meyakini bahwa nama membawa karma. Kalau ingin memutus karma, maka yang dirubah adalah agamanya baru namanya dulu. Ya, pas nih, cocok tuh. Nah, Ida, Sesiagung, Agung, Putranata, Siliwangi, Manual Put. Ada baliannya nggak situ? Kan nggak ada dukun ya? Ini bercanda ya. Kan nggak ada julukan dukun situ atau balian. Punten ini mah. Karena ini bercanda ini mah. Karena saya orang Sunda nggak kudu heureuy banyak, jangan terlalu serius. Bercanda. Gini saya tujuannya masuk kuliah kedokteran. Apa yang membuat saya terjamin untuk bisa masuk sana? Pertama, lakukan semua dengan ikhlas. Paham ya? Lakukan semua dengan ikhlas, tanpa pamrih sama sekali. Yang kedua, sayangi dan hormati orang tua kamu. Karena papa dan mama adalah guru rupake. Guru yang Tuhan yang menjelma sebagai orang tua itulah mama papa. Paham ya? Yang ketiga, daftar ke fakultas kedokteran. Kalau nggak daftar kan nggak bisa masuk sekolah di situ. Ya, paham ya? Setuju ya mamaku ya? Iya tuh. Masa daftar ke sekolahnya tidak itu ke ITB ya nggak bakal masuk kedokteran gitu, ya. Jadi daftar atas izin orang tua. 1, 2, dan 3. Yang terakhir, jalankan puasa ya. Percaya ya? Kalau kamu puasa kelahiran kamu aja. Hari ini misalnya putih lahirnya Senin, Minggu puasa, Senin puasa, Selasa puasa. 3 hari. Jadi hari lahir dijepit. Jadi
kelahiran itu dijepit di tengah-tengah. Pertama manisnya di kamu puasa, ini puasa, ya. Jalankan itu. Paham ya? Nanti kalau nggak lolos juga kita datang ke Kang Dedi, kan ada jatah di Unpad. Ya. Kan ada jatah Unpad, kan 3 orang untuk orang yang terbaik. Kenapa? Datang di antara Malaysia ya. Jauh. Ayo Dedi, siapa lagi? Wayan Asdiko dari Pemda. Mungkin yang ingin bertanya sederhana aja, bahwa satu, kalau yang perhatikan dari medsos sampun anak misalnya followernya banyak, ya kan gitu. Karena sepintas memang yang pernah lihat mungkin pengalaman itu ada waktu diwawancara mengenai pengalaman spiritual dari seperti yang ada yang sekarang juga, tapi kan dari Sunda, terus akhirnya menjadi seorang pandito agama Hindu. Nah, yang ingin tahu secara langsung nih, karena pengalaman spiritual itu sabun api, kayaknya dari Sunda menjadi pandito Hindu itu sangat luar biasa bagi kami ini. Mungkin yang ingin Ratu bercerita pengalaman spiritual seperti itu. Perjalanan sebagai seorang Swigi atau Dewi Jati itu kita tidak punya tujuan untuk menjadi seorang ini. Kita tidak punya tujuan sebagai seorang Dewi Jati, apalagi sebagai seorang tokoh Hindu di Sunda. Punten bisa. Tidak ada satupun pemikiran, apalagi terbersit saya adalah Sunda satu-satunya yang menjalankan seperti ini. Maaf, tadi dengan beliau, dengan teman-teman di Jawa Barat, kita berbicara santai. Bahkan saya tidak pernah menyadari bahwa saya adalah seorang Swigi satu-satunya di seluruh Indonesia. Lalu proses ini berjalan sebagaimana mestinya alam yang menentukan. Betul janjinya. Jadi alam yang menentukan, alam yang berkehendak, alam yang mengarahkan. Menjadi seorang Swigi buat kita pribadi apa ya? Tidak mimpi gitu. Jangankan mimpi, pikiran aja nggak ada. Karena kalau sudah menjadi seorang Swigi kan nggak boleh kerja. Pikirannya sebagai walake, saya harus kerja, dapat uang, baru hidup. Jadi hidup yang membuat saya uang yang membuat saya hidup. Ini kan pikiran sebagai manusia biasa. Bekerja, dapat uang, baru hidup. Jadi hidup itu, jadi uang membuat kita hidup. Tahu nggak yang saya lakukan sekarang apa? Saya bersandar kepada Sang Hyang Widiwasa. Maaf sekali, saya bersandar kepada Sang Hyang Widiwasa. Karena dalam 3 kitab suci Al-Quran, ada Injil dan Zabur, itu mengatakan barang siapa yang bersandar kepadaku, maka apapun yang dia inginkan akan tercukupi dan akan terpenuhi. Ini 3 kitab suci mengatakan itu. Lalu Weda juga mengatakan hal yang sama. Bagawan kita Krishna mengatakan barang siapa yang memujaku dan menyembahku, lalu menjadikan aku adalah sumber dari hidupnya, maka orang itu akan aku cukupi segala sesuatunya. Ini bahasa Indonesianya ya, bukan bahasa Sanskerta. Jadi itu bagawan kita Krishna mengatakan itu. Masa dia tidak percaya sama Krishna? Kan nggak mungkin. Nah, di saat saya menyerahkan semua jiwa raga saya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atau Yang Besar dan Widiwasa, ada keraguan sebagai manusia. Token bunyi, ide istilah, ide gas habis, aduh Gusti, gas habis. Terusnya apa? Kemudian bilang, ide beras habis, Gusti mau aku. Betul nih, kan masih duniawi, ya. Ini kan karena duniawi, kita kan tinggal di duniawi. Artinya ikatan dunia masih ada untuk diri kita. Masih terikat oleh rajas dan tamas, masih terikat. Token bunyi, gas habis, beras habis, semuanya serentak habis. Saya cuma bilang sama istri sama Tunian ini, Nian, tenang.
Mau mana? Kamar suci apa? Nah, di kamar suci saya sembahyang. Di situ saya baru bilang sama beliau, yang pengen gini kan, yang pengen kayak begini ini kan kamu, bukan saya. Yang memerintahkan ini juga kamu, bukan saya. Masa saya kayak gini mesti saya pikirin semuanya? Jadi saya menuntut sesuatu kepada yang di kamar suci. Tahu nggak, Ji? Nggak butuh lama, setengah jam tuh pemangku bawa beras, bawa sayuran, bawa segala macam. Mungkin titik kacang isi topeng segala macam. Itu kejadian nyata. Ya, jadi itu kejadiannya nyata. Di mana ternyata kepasrahan saya masih diuji, masih diminta untuk tetap tulus dan menjalankan perintah beliau. Sejak itu saya tidak pernah lagi berpikir, maaf ini. Sejak itu saya menjalankan semua sabda Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan saya jalankan, apa yang Tuhan inginkan saya jalankan. Astukala udah 4 tahun keliling Jawa Indonesia kayaknya bensin tiba-tiba Indonesia ada rekening masuk, ya beli aja solar gampang. Punten ini, saya bukan segi yang kaya raya. Maaf, saya tidak jual Banten dan saya tidak jual apapun. Saya tidak punya sisir dan tidak menerima sisir. Sulingi yang Sanias melepaskan semuanya baru dari Siwangi. Jadi saya jalankan semuanya sebagaimana cinta saya kepada Tuhan, cinta saya kepada agama saya, cinta saya kepada umat yang adil. Satu hal tidak istri pernah bilang gini, kan waktu di Bali, besok kan pulang ke Bali, lagi motor kayak gini mah nggak capek ya. Begitu di Bali kan berasa pegawainya capeknya segala macam. Bandara ada lulus ya, proses sudah lulus kan toy lah. Jadi istri bilang, nanti juga dia sehat. Kalau ada yang datang, umat yang datang minta nasihat bla bla bla, bangkit lagi nih, dicas lagi. Gitu. Emang otomatis gitu. Begitu ada umat yang datang, itu energi kita berkali-kali lipat untuk melayani umat. Di Puratan saja ya 300 orang melukat gitu. Dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Paham itu dengan gembira aja, nggak ada rasa lelah sama sekali. Paham ya? Di saat energi cinta kita berikan, kasih sayang kita berikan, maka kita mendapatkan energi yang lebih besar lagi. Jadi tidak ada harapan, tidak ada keinginan apalagi tujuan cita-cita untuk menjadi saudara kasih. Saya dipuji tidak akan tersanjung, dihina juga nggak akan jadi masalah. Dipuji tidak akan jadi bulan, dihina tidak akan jadi salah. Mana tepuk tangannya dulu? Ya, jadi sebagai seorang kasih bukan pekerjaan. Maaf sekali lagi, ini untuk para pinadita, para pemangku Haji yang ada di sini, mohon maaf. Kenapa saya semuanya panggil Haji? Karena buat ide Haji itu panggilan Bapak. Maaf ya, tidak ada menghinakan satu sama lain. Tapi Haji itu kan Bapak panggilannya sebenarnya. Ya, jadi buat saya ya ini bapak-bapak, ini ya ini ibu tuh ya biang buat saya. Jadi mau orang sana tersinggung ya masa bodoh urusan mereka tersinggung bukan urusan saya. Tapi panggilan saya Haji adalah bapak, biang adalah ibu. Ya, jadi ini orang sudah edan teh begitu, masa sudah ada edan memang pas ya kok nggak edan kan nggak top ya. Oh, artinya saya bangga dengan status yang saya miliki saat ini, tetapi sekali lagi tidak ada satupun niat menjadi seorang kasih. Maaf sekali. Ya, saya oke. Ini sebagai perjalanan hidup dan ini sebagai anugerah buat hidup. Gimana? Oh, ini ada dibakar. Ya, maka ada dulu dari siapa lagi? Tiba-tiba bisa menjadi orang hidup dan bersih. Nah, mau diceritakan nanti setelah belum ceritakan Pak Oneman, saya kasih kesempatan Pak. Wiwitan teh kawitan atau acara mula sudah wiwitan. Awal kita itu dari kecil itu merasa bahwa saya harus menjalankan rasa. Jadi rasa saya itu lebih tinggi daripada logika, pikiran. Jadi
malam Jumat, malam Kamis ya, ini nyari pojokan di kamar nenek dulu dokter di Bandung. Itu teh maturan tentang kelapa muda, kopi pahit, kopi manis, susu, teh dan sebagainya. Dengan dengan menyan. Waktu itu ada anglo itu menyan yang dibakar pakai arang. Jadi bikin itu, terus itu jalanin. Bahkan ada omongan dari keluarga, kita mah jangan budak-budaknya ada gelo. Maksudnya, ya anak itu ada gila gitu ada. Tapi kegilaan saya terus berjalan terus. Nah, sampai suatu ketika ada pertanyaan, udah dewasa nih. Dari pertanyaan itu baru selesai di saat saya datang ke Candi Cangkuang. Gitu. Kenapa ketemu sama Tersiwan di Candi Cangkuang tuh kayaknya hati itu nyaman, gitu. Bahagia. Jadi itu yang membuat saya berpikir saya harus belajar lagi nih. Karena kan waktu bicara waktu itu kan tidak ada doa mantra dan tantra, kan cuma duduk matruan gitu ya, matruan menyan, ya pakai bahasa Indonesia, ya pakai bahasa Sunda dan sebagainya. Jadi tapi kayaknya enggak, itu bukan bahasanya beliau gitu. Ngerti ya maksudnya? Ini kayaknya bukan bahasanya yang saya puja. Nah, begitu pas mulai dewasa, menikah dengan istri, saya orang pertama yang selalu membawa beliau ke pura. Maaf ini. Dan kalau ke pura itu baju saya putih-putih, nggak pernah pakai baju warna lain. Maaf udah terlalu ini. Jadi, wah, ide istri itu kan dari kasta Brahmana. Waktu itu dia pakainya sembarang, saya bilang, lo agamanya apa sih? Kok baju lo nggak buruk banget, nggak semuanya harus bersih. Harusnya kan putih-putih dan sebagainya. Nah itu yang mulai diterapkan pada keluarga istri. Itu yang pertama. Yang kedua, maturan pasti yang terbaik. Saya beli itu bukan di buah pinggir jalan. Punya uang itu saya beli yang terbaik, makanan yang terbaik yang saya buat persembahkan kepada para leluhur. Mesti fresh semuanya, nggak ada yang mesti busuk. Bayangin nih, itu dari awal tuh saya melakukan itu. Kenapa? Kepercayaannya itu. Mana ada Tuhan mau makan makanan busuk? Paham ya? Buah-buah busuk dan itu nggak boleh. Semuanya harus yang terbaik. Ambil kantong bahasa kasarnya uang yang paling mahal sekalipun nggak masalah. Karena punya keyakinan bahwa apapun yang saya berikan akan kembali kepada diri saya. Gitu. Nah itu yang dilakukan berkali-kali. Nah setelah itu ada namanya di posisi waktu itu posisi lagi titik nol. Hidup itu kan naik turun. Di posisi titik nol ketemulah dengan seseorang dari Kejawen. Dia bilang katanya leluhur saya itu marah kepada Ide. Terus Ide kan balas dong, yang marah gua sama leluhur gua, kenapa gua dibikin susah sama leluhur gua? Maaf, ini kan argumentasinya seperti itu. Yang mesti marah gua, kenapa? Gua udah bikin begini masih susah juga. Mana buktinya mereka cinta sama saya? Nah, begitu saya argumentasi dengan beliau face to face pribadi, lalu beliau bilang, tahu nggak, lu tuh ini, dan yang dikatakan itu istri dan semua tidak ada yang tahu cuma saya pribadi, gitu. Dalam arti, loh kok dia bisa tahu apa yang saya pernah lakukan? Paham ya dia? Waktu beliau mengatakan kamu tuh begini. Kok kamu tidak lakukan puasa, buta, lumpuh, tuli, mati. Itu yang akan kamu alami. Buta, lumpuh, tuli, mati. Ya udah, aku mati aja lah gitu. Ya udah, buta, lumpuh, tuli dulu baru mati. Ini gimana kita aja? Kok dihukum, kok pengen mati aja kan? Karena di posisi itu tidak ada sama sekali pilihan. Kita dalam keadaan yang sangat sulit, dan kesulitan itu menurut kita pribadi itu karena cobaan Tuhan. Ternyata baru saya tahu itu salah banget. Kalau bilang kita dicoba oleh Tuhan, emang pangkat lo apa dicoba Tuhan? Tuhan itu pencipta, tidak sederajat dengan kita. Masa kita dicoba oleh Sang Hyang Widi Wangsa? Sang Hyang Widi Wangsa kan menciptakan kita, ya kan tidak sederajat dong sama kita. Masa kita dicoba oleh beliau?
Jadi waktu itu mah asal paham bener lah ngomong kayaknya, wah kieu mulai ribut. Lalu beliau bicara tentang dosa saya yang tahu cuma saya dan dia. Saat itu dia bicara Majid. Wah bener emang si bapak ini mah gitu. Maaf Pak, saya harus berbuat apa agar tidak ada saksi buta, lumpuh tuli dan mati? Karena begitu beliau ngomong tentang dosa yang saya lakukan cuma saya yang tahu, berarti kan ini wangsit nih. Beliau itu mengetahui titik saya seperti apa. Lalu dia, inti dari semua adalah saya datang ke Bali menawarkan pusaka yang ada. Lalu saya datang ke Tiapur dari Pulaki sampai Pojok Batu, itu di Singaraja, jalan pakai pangsi, gitu, pakai baju hitam-hitam pangsi, pakai tongkat, jalan dari Pulaki sampai ke Pojok Batu, datang ke Pura, ada yang ngasih minum kopi, makan dan sebagainya, saya makan. Ditanya sama pemangku sana, Bapak kesini nyari apa? Nyari setan. Oh, cara dijujurin Pak, nggak ada setan, ada Tuhan. Pak, saya nggak butuh Tuhan. Yang saya butuh adalah setan yang bisa membayar utang-utang saya di Jakarta. Saya bicara sama mereka belak-belakan, dan saya jalan terus. Jadi singkat cerita, perjalanan itu membuat saya menjadi seorang selingkuh. Singkatnya seperti itu. Jadi banyaklah kalau ceritanya bisa sampai subuh gitu. Kalau nanti saya bikin buku. Kalau bisa ya saya bikin buku, bahkan ada nanti Cet Resi Sunda, ada satu bagian Jalan Resi Sunda itu perjalanan sebagai sang Sulinggi. Jadi saya sampaikan di sana. Cet Resi Sunda itu sebagian dari perjalanan Sulinggi saya sampaikan. Lalu beberapa pemahaman keresian Sunda disampaikan di sana. Jadi setelah menuju Jati, sebelum menuju Jati seperti ini ada Biksu Widi. Nah, Biksu Widi juga dilakukannya di Gianyar tuh, di Pura dapat Puncak Dharma. Di Pura Puncak Dharma dapat Biksu Widi. Di sana, maaf, saya kemarin sudah putar pikirannya dan seukur duit. Biksu Widi teh aya duitna tuh. Menang duit tuh Biksu Widi teh dapat uang tak dia Biksu Widi. Oh enggak Kang, ini mah benar-benar katanya buat akang dari Tuhan. Dimaksudkan juga pokok. Jadi saya berpikir bagaimana konsep menyelesaikan masalah di Jakarta. Jadi Biksu Widi dapatkan dari Puncak Dharma, yang salah satunya saya bisa katakan bahwa itu adalah Biksu Widi, dan itu disaksikan oleh para pemangku, 77 pemangku. Setelah Biksu Widi terjadi, petunjuknya adalah para pemangku yang 77 tadi berangkat ke Candi Cangkuang. Nah, ini jika mulai ke Candi Cangkuang, Candi Cangkuang mendem perdagingan dengan nilai 2,5 miliar. Gitu. Jadi pemangku itu ya, mereka 77 orang itu membiayai itu ke Candi Cangkuang. Ternyata Candi Cangkuang yang menuntut ide seperti ini. Maaf saudara. Makanya dia selalu pulang ke kawitan Candi Cangkuang, karena cikal bakalnya kan jadi Candi Cangkuang. Lalu di Candi Cangkuang itu ada salah satu tokoh Jeromaku yang ada di Candi Cangkuang. Dia panggil sesepuh lah, dia panggil dia, Kan sini kan, apa kek? Ada pesan dari Candi Cangkuang. Apa pesannya sih? Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Itu artinya kan? Itu pesannya dari beliau, dari Candi Cangkuang ke dia. Maksudnya apa ya? Kita juga tahu jadi sugi tahu artinya apa. Gitu. Nanti kalau nanti juga nggak tahu lah. Ternyata dia memahami. Saya yang mulai, saya yang harus mengakhiri semua. Gitu. Tadi beliau mengatakan bina jiwaci, ya, suatu masa nanti simkuring nyokoti sakabe hajaran simkuring dari negeri timur diajukan ke Kabupaten Pasundan Galuh Papua. Itu maksudnya sebagai yang ketiga. Di suatu masa nanti saya akan ambil kembali ajaran-ajaran leluhur saya yang dititipkan di timur di Bali itu sudah kecil, kembali ke kata Pakuan, Galuh, Papua.
Galur Pamulang Anyar di Bogor ternyata, bukan Ciamis. Ya, jadi ini bukan cocokologi. Lalu maksud yang ketiga itu mengatakan lagi, yang memindahkannya yang lahir dari 4 gunung, Galunggung, Pangrango, Salak, Gunung Gede. Gitu. Sudah Jawa Barat kan ada di tengah-tengah. Jadi ini bukan apa ya, baik desain alam semesta itu kebalikan dengan kata-kata. Sekali lagi tidak punya tujuan apa, apalagi membanggakan diri, apalagi merasa istimewa. Saya lahir sebagai alam semesta, saya lahir di dunia alam semesta, dan saya bekerja alam semesta. Tidak ada satupun keraguan. Apa nih mah? Mau mati sekarang boleh, mati besok juga gak apa-apa. Kan udah mati. Yang kan mati dalam kehidupan dan hidup dalam kematian. Yang di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu itu kan zombie gitu. Nanti itu maksudnya zombie. Ini zombie yang udah mati sederhana, yang dibangkitkan lagi oleh Nabi, lalu berjalan kemana-mana. Agama yang memberi inspirasi kepada seluruh agama di dunia. Ya, agama Hindu adalah agama yang memberikan inspirasi kepada agama seluruh dunia. Jadi mungkin itu yang saya tidak sampaikan, mohon maaf. Ya, jadi itu aja mungkin disampaikan, enggak?